Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Metsi Blitzia dengan NIM akhir 106. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Jaringan Komputer untuk mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Pak Alim Surya Saruman Eskom MPD. Di sini saya akan membahas 7 materi. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Kedua, tujuan dan manfaat jaringan komputer. Ketiga, komponen jaringan komputer. Keempat, jenis-jenis jaringan komputer. Kelima, topologi jaringan komputer. Keenam, cara kerja jaringan komputer. Dan yang terakhir, ketujuh, keamanan jaringan komputer. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer agar dapat saling berkomunikasi, bertukar data, dan berbagi sumber daya. Dengan melalui jaringan, komputer dapat mengakses data bersama menggunakan perangkat seperti printer secara bersamaan, serta berkomunikasi secara efisien. Menurut ahli yaitu Melvin Shafrizal, jaringan komputer adalah himpunan interkoneksi antara dua komputer atau lebih yang terhubung dengan media kabel atau nirkabel. Selanjutnya, materi yang kedua, tujuan dan manfaat jaringan komputer. Pertama, menghemat biaya penggunaan jaringan komputer, yaitu menghemat biaya pembelian berbagai perangkat pendukung atau sumber daya. Kedua, memudahkan lalu lintas data dalam sebuah jaringan komputer. Seorang pengguna komputer bisa berbagi data dengan pengguna lainnya dengan mudah. Ketiga, berkaitan dengan keamanan data. Jaringan komputer yang menghubungkan beberapa komputer bisa menjadi sarana untuk membackup data. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan internet dengan menggunakan jaringan komputer. Fasilitas internet tak hanya bisa dinikmati oleh satu komputer saja. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam perangkat keras ada yang pertama, router, yaitu menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan luar seperti internet. Lalu yang kedua ada switch dan hub, yaitu menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Ketiga ada access point, memberi akses nirkabel atau wifi. Yang keempat, server dan klien, yaitu server menyimpan data, klien akan mengakses data. Lalu yang kelima, ada kabel, yaitu media penghantar data seperti kabel UTP, fiber optik, dan koaksial. Dalam perangkat lunak, ada yang pertama, yaitu TCP/IP, atau protokol utama untuk pertukaran data. Kedua, DNS mengubah nama domain menjadi alamat IP. Ketiga, HTTP atau HTTPS, yaitu protokol untuk komunikasi web. Keempat, DHCP, untuk memberikan IP otomatis ke perangkat. Kelima, sistem operasi jaringan, yaitu mengatur dan mengelola sumber daya jaringan. Selanjutnya kita ke materi yang keempat, yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama berdasarkan jangkauan. 1. LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan lokal dalam area kecil, misalnya kantor atau sekolah. 2. MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota. 3. WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan luas antar kota atau negara, contohnya internet. Nah, yang kedua berdasarkan arsitektur. Pertama ada peer-to-peer, semua komputer memiliki hak setara tanpa server khusus. Nah, yang kedua yaitu client server, server sebagai pusat data dan klien sebagai pengguna layanan. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu topologi jaringan komputer. Yang pertama ada topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke perangkat lain melalui saluran tertentu. Yang kedua ada topologi star. Dalam topologi star, semua perangkat terhubung ke satu hub melalui kabel. Hub ini adalah node pusat dan semua node lainnya terhubung ke node pusat.
Ketiga ada topologi ring. Topologi ring membentuk cincin yang menghubungkan perangkat dengan dua perangkat tetangga. Data mengalir melingkar dari satu perangkat ke perangkat berikutnya. Keempat, topologi bus. Topologi bus adalah jenis jaringan di mana setiap komputer dan perangkat jaringan terhubung ke satu kabel. Topologi ini mentransmisikan data dari satu ujung ke ujung lainnya dalam satu arah. Lalu yang kelima yang terakhir yaitu topologi tree. Topologi tree merupakan variasi dari topologi star. Topologi ini memiliki aliran data yang hierarkis. Selanjutnya materi yang keenam yaitu cara kerja jaringan komputer. Yang pertama, data dikirim melalui media kabel atau nirkabel menggunakan protokol komunikasi seperti TCP/IP. Yang kedua, TCP membagi data menjadi paket-paket kecil dan memastikan sampai ke tujuan. Ketiga, IP menentukan alamat perangkat tujuan melalui IP address. Keempat, MAC address menjadi identitas unik setiap perangkat keras. Kelima, DNS menerjemahkan nama domain seperti misalnya google.com menjadi IP numerik. Nah, selanjutnya kita ke materi yang terakhir yaitu keamanan jaringan komputer. Jaringan komputer sering menjadi sasaran berbagai ancaman seperti virus, malware, spyware, serangan hacker, sniffing, phishing, dan DOS atau denial of service attack. Nah, dengan ancaman di atas bisa kita atasi dengan menggunakan beberapa teknik keamanan. Yang pertama ada firewall, yaitu untuk menyaring lalu lintas data. Kedua, enkripsi, untuk melindungi isi data agar tidak mudah dibaca. Yang ketiga, VPN, yaitu mengenkripsi koneksi internet. Keempat, dan yang terakhir, membatasi pengguna yang dapat mengakses data. Nah, kesimpulan dari materi ini, yang pertama, jaringan komputer menghubungkan perangkat agar dapat bertukar data dan informasi. Kedua, komponen jaringan terdiri atas perangkat keras dan lunak yang saling mendukung. Ketiga, jenis dan topologi jaringan disesuaikan dengan kebutuhan dan skala penggunaannya. Keempat, protokol komunikasi seperti TCP/IP memungkinkan data dikirim secara efisien. Kelima, keamanan jaringan menjadi hal penting untuk mencegah kebocoran data dan serangan cyber. Sekian dari materi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.